Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sarin dan saya Reza Emelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Imlek 2026, Sio Kuda Api simbol semangat dan energi baru. Usai viral, Pemkab gelontorkan 40 miliar perbaiki 13 km jalan Purbolinggo. Sehari ratusan orang keracunan MBG di Kemiling. Warga Muhammadiyah puasa mulai Rabu 18 Februari. Ya pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongjili di Vihara Tai Hin Bio berlangsung tenang dan hikmat. Sejak siang hari, umat Tionghoa datang silih berganti untuk berdoa menyambut Tahun Kuda Api 2026. Kuda api memiliki makna tersendiri bagi umat Tionghoa yang berarti simbol semangat dan energi baru. Di kota Bandar Lampung, suasana perayaan Imlek tahun ini terlihat lebih tertib dan teratur. Tidak terjadi lonjakan kepadatan di waktu tertentu, namun jemaat terus berdatangan secara bergantian hingga malam hari. Umat yang hadir membawa harapan dan doa masing-masing. Di depan altar utama mereka menyalakan dupa dan lilin merah, seraya memohon keselamatan, kesehatan, dan kelancaran usaha di tahun yang baru. Pengurus Vihara Marto menyebutkan sejak siang hari arus kedatangan sudah mulai terlihat. Namun suasana tetap terkendali dan nyaman bagi seluruh jemaat yang ingin melaksanakan sembahyang. Kalau jemaah ini kan datang untuk sembahyang. Di situ mereka kan silih berganti datang selesai pulang. Sembahyang mulai dari pukul berapa Pak? Dari pukul 17. Jam 5 sore sampai dengan? Sampai jam 12 malam. Sampai ke pagi lagi. Tidak tutup. Ya. Tahun Kuda Api dimaknai sebagai simbol semangat dan energi baru. Umat berharap energi tersebut membawa perubahan positif bagi kehidupan pribadi maupun bagi kehidupan sosial di masyarakat. Dewita, salah satu jemaat, mengungkapkan harapannya agar tahun 2026 menjadi tahun yang lebih damai dan terhindar dari bencana. Ia berdoa agar seluruh masyarakat dapat hidup rukun dan saling menghormati. Aman-aman aja, nggak ada masalah, dari uang juga gampang, nggak ada bencana, udah cukup lah. Wah, kalau itu mungkin bisa ditanya sama yang lebih paham, karena saya nggak tahu nanti, tapi udah saya setelah aku itu panas. Panas ya. Semoga tak panas ini politiknya. Dengan cicit siapa? Lintang. Selain sebagai momen ibadah, perayaan Imlek di Tai Hin Bio juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar keluarga. Umat datang bersama orang terdekat untuk merayakan awal tahun dengan penuh syukur. Dengan suasana yang hikmat dan tertib, perayaan Imlek 2026 di Bandar Lampung menjadi simbol harmoni dan optimisme memasuki Tahun Kuda Api. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, perayaan Imlek selalu membawa nuansa merah dan meriah, dentuman musik khas Tionghoa, serta atraksi barongsai yang penuh makna. Tarian barongsai bukan sekedar hiburan semata, melainkan simbol keberuntungan, kebahagiaan, dan harapan baru untuk menyambut tahun yang akan datang. Pusat hiburan dan destinasi wisata keluarga di Bandar Lampung telah menyiapkan pertunjukan barongsai spesial untuk memanjakan warga. Jika Anda berencana merayakan momen ini bersama keluarga atau sahabat,
Simak deretan lokasi yang menghadirkan atraksi barongsai pada Selasa 17 Februari 2026. Navara City Park. Navara City Park secara konsisten menghadirkan acara tematik menarik bertajuk Gongsi Pacai. Lokasi ini menawarkan pertunjukan barongsai energik yang berpadu dengan aksi seni bela diri wushu yang dinamis. Konsep area terbuka memastikan pengunjung dapat menonton dengan nyaman sambil menikmati suasana ruang publik modern. Lampung Walk. Lampung Walk menyuguhkan tarian barongsai penuh aksi dengan iringan musik yang menggema. Acara ini berlangsung pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Waterpark and Sport Center lantai 1. Pengunjung dapat menikmati atraksi ini sembari bersantai di area hiburan air, memberikan pengalaman perayaan yang unik dan menyenangkan. Taman Wisata Lembah Hijau. Lembah Hijau menyelenggarakan festival Imlek dengan barongsai sebagai magnet utama. Suasana alam yang asri memberikan kesan berbeda saat menyaksikan pertunjukan tradisional ini. Festival berlangsung mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga 14.00 waktu Indonesia Barat, memberikan waktu yang cukup lama bagi wisatawan untuk mengeksplorasi wahana lainnya. Central Plaza Lampung. Bagi Anda yang menyukai suasana pusat perbelanjaan, Central Plaza Lampung menghadirkan barongsai performance di lobi utama pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya yang sangat strategis memudahkan masyarakat untuk merasakan atmosfer Imlek sambil berbelanja atau berjalan-jalan santai. Ciplas Lampung. Ciplas Lampung mengusung konsep variatif melalui Ramadan Hoki Market. Selain menampilkan barongsai, pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan jaranan, berburu kuliner, dan mengikuti berbagai games hingga menikmati live musik. Lokasi ini sangat cocok bagi Anda yang mencari suasana perayaan yang lebih ramai dan beragam dalam satu tempat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, setelah viral di berbagai platform media sosial, pemerintah Kabupaten Lampung Timur akhirnya terjun langsung melakukan peninjauan 13 km jalan Purbolinggo. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengatakan bahwa perbaikan akan dilakukan pada tahun ini secara keseluruhan. Pemkab sudah menganggarkan sebesar 40 miliar rupiah pada tahun anggaran 2026. Setelah viral bertahun-tahun rusak, jalan 13 km di Purbolinggo, Lampung Timur akhirnya diperbaiki. Jalan kabupaten sepanjang 13 km di wilayah Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dalam kondisi rusak parah selama puluhan tahun, akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Jalan itu menjadi akses alternatif menuju perkantoran kabupaten sekaligus penghubung antar kecamatan. Kerusakan yang cukup parah membuat pengendara sepeda motor maupun mobil kesulitan melintas. Kondisi diperparah dengan banyaknya kendaraan bermuatan di atas 10 ton yang melintas. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah turun langsung ke lokasi pada Senin, 16 Februari 2026. Tak hanya meninjau, ia juga ikut dalam kegiatan gotong royong, menimbun jalan berlubang dengan batu, serta mengerahkan alat berat berupa eskavator. Ella mengatakan dirinya justru berterima kasih atas kritik masyarakat yang disampaikan melalui media sosial karena memberikan informasi akurat terkait kondisi di lapangan. Ia mengakui kerusakan jalan juga dipengaruhi mobilisasi kendaraan bermuatan berat. Ia menegaskan pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dan dunia usaha untuk pembangunan ke depan. Selain itu, aturan terkait tonase kendaraan yang melintas jalan kabupaten juga akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas pihak. Pemerintah daerah juga telah menganggarkan dana sebesar 40 miliar rupiah pada APBD 2026 untuk perbaikan jalan tersebut secara menyeluruh. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat menutup jalan berlubang dan membersihkan saluran drainase di sejumlah ruas jalan strategis. Gerak cepat ini menindaklanjuti instruksi Gubernur Lampung mengantisipasi terhambatnya mobilitas masyarakat
pada puncak musim hujan dan menjelang bulan suci Ramadan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK M. Taufikullah menerangkan langkah penanganan dilakukan secara serentak di berbagai wilayah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di tengah tingginya intensitas hujan. Dibeberkan Taufikullah, penanganan terpadu dilakukan oleh seluruh unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD di sejumlah ruas prioritas, di antaranya ruas Kalirejo Bangunrejo, Metro Kota Gajah, Kota Bumi Bandar Abung, serta Daya Murni Gunung Batin. Di wilayah Kota Bumi khususnya ruas Bandar Abung, alat berat telah diterjunkan untuk membersihkan aliran air di sisi bahu jalan dan mengangkat sedimen yang memicu genangan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kerusakan lanjutan sebelum proses penimbunan dilaksanakan. Sementara pada ruas Metro Kota Gajah, petugas melakukan pengerukan saluran air guna menjaga kelancaran drainase. Penanganan serupa dilakukan di ruas Daya Murni Gunung Batin melalui penimbunan jalan berlubang dan pembersihan drainase. Di ruas Kalirejo Bangunrejo, petugas juga melakukan pengerukan saluran air serta penutupan lubang agar kendaraan masyarakat tetap dapat melintas dengan aman. Selain penanganan darurat dan preventif, kata Taufikullah, Pemprov Lampung juga menyiapkan program perbaikan besar dan menyeluruh terhadap 62 ruas jalan provinsi. Program tersebut direncanakan dimulai lebih awal, yakni pada Maret 2026. Sebagai bagian dari percepatan peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Percepatan ini diharapkan tidak hanya menjaga kelancaran mobilitas warga selama Ramadan, tetapi juga mendukung distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antar wilayah di Provinsi Lampung. Melalui langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir, memastikan infrastruktur jalan tetap layak fungsi, terutama di masa rawan cuaca ekstrim dan meningkatnya aktivitas masyarakat di bulan Ramadan. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Kominfo, Ganjar Jationo, mendukung pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung periode 2025 hingga 2026 pada Senin 16 Februari 2026. Acara bertema Transformasi HMI sebagai Manifesto HITA, perjuangan dalam gerakan intelektual progresif yang adaptif menuju generasi emas
2045. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung periode 2025 hingga 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini dihadiri Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik Ganjar Jationo, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Dalam pesan tertulis yang dibacakan Kadis Kominfo Provinsi Lampung, Gubernur Lampung mengucapkan selamat atas pengukuhan yang telah diselenggarakan. Orang nomor 1 di bumi Ruwaijure ini berharap HMI dapat bertransformasi dan regenerasi untuk meningkatkan kualitas dan intelektual umat dan bangsa. Transformasi HMI sebagai manifesto kitab perjuangan dalam gerakan intelektual progresif yang adaptif menuju Indonesia emas 2045. Memang kalau HMI ini kalau bikin tema ngeri-ngeri kalimatnya kan, melambung melangit tapi juga membumi. Tema ini dalam pandangan Pak Gubernur adalah pernyataan sikap HMI yang menuduhkan dirinya sebagai organisasi kader, organisasi intelektual, dan organisasi perjuangan. Ganjar bahwa transformasi yang direncanakan pengurus baru HMI Cabang Bandar Lampung harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung. Pemerintahan Provinsi Lampung berharap bahwa HMI dapat menjadi mitra strategis yang kritis namun konstruktif. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, keluhan warga terkait infrastruktur jalan semakin masif terjadi di Provinsi Lampung. Sebelumnya, warga desa Purbolinggo, Lampung Timur menggelar aksi unik menanggapi rusaknya ruas jalan penghubung yang sudah terjadi puluhan tahun. Kali ini sindiran keras berasal dari masyarakat Pringsewu yang langsung mengadakan swadaya mandiri melakukan perbaikan jalan yang rusak parah. Warga Kabupaten Pringsewu akhirnya patungan memperbaiki jalan rusak yang tidak kunjung tersentuh pembangunan pemerintah. Inisiatif warga memperbaiki jalan rusak itu menarik perhatian masyarakat hingga donatur untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Apalagi jalan berlubang dan tidak rata itu dinilai membahayakan, terutama pada musim hujan. Mengingat jalan ini sebagai akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk menuju fasilitas umum, lahan pertanian, serta jalur pendidikan. Warga lantas menggalang dana secara swadaya untuk melakukan pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 150 meter di Pekon Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada Senin 16 Februari 2026. Perbaikan jalan ini tidak hanya bertujuan memperlancar akses transportasi, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga dan membangun lingkungan tempat tinggal. Kondisi infrastruktur yang layak akan berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Proses pengecoran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan puluhan warga. Sejak pagi hari, masyarakat bergotong royong menyiapkan adukan semen, meratakan permukaan jalan hingga memastikan hasil pengecoran sesuai harapan. Di akhir kegiatan, warga menyampaikan apresiasi kepada para donatur serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi, baik dalam bentuk tenaga, material, maupun konsumsi. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, ratusan siswa, guru, dan orang tua di Bandar Lampung diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 13 Februari 2026. Mereka melaporkan gejala seperti diare, mual, muntah, dan demam beberapa jam setelah menyantap makanan tersebut. Salah satu orang tua murid yang berinisial NS menceritakan bahwa keluarganya mengalami gejala tersebut pada malam hari setelah anaknya membawa pulang menu MBG dari sekolah. Menunya nasi, telur ceplok disiram saus, ada anggur, dan sayur. NS menambahkan bahwa istrinya sempat berobat jalan sebelum akhirnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara selama 3 hari. Mereka baru diperbolehkan pulang pada Senin siang setelah dirawat sejak Sabtu. NS juga baru mengetahui tentang dugaan keracunan massal setelah pihak sekolah melakukan pendataan terhadap siswa dan guru yang mengalami gejala serupa.
Selain masalah keracunan, NS juga mengungkapkan bahwa ada permintaan dari sejumlah orang tua agar tidak membagikan informasi mengenai kejadian ini di media sosial. Bahkan ada yang disuruh buat surat perjanjian, tidak boleh ngomong-ngomong atau buat video. NS berharap agar pihak penyedia makanan bertanggung jawab dan menyediakan posko untuk membantu korban, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Tumenggung, mengonfirmasi adanya laporan terkait dugaan keracunan massal setelah konsumsi makanan dari MBG di 3 sekolah yang terletak di Kecamatan Kemiling. Sekolah itu SDN 4 Sumberjo, SD Al-Munawaroh, dan SMPN 14 Bandar Lampung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Keliling, di SDN 4 Sumberjo tercatat bahwa 77 siswa, 9 guru dan 1 orang tua guru mengalami keluhan diare. Sedangkan di SD Al-Munawaroh terdapat 64 siswa, 11 guru dan penjaga sekolah, serta 1 orang tua guru yang juga terkena dampak. Dengan demikian, total jumlah korban dari kedua sekolah tersebut mencapai 163 orang. Di SMPN 14 Bandar Lampung, hasil verifikasi menunjukkan bahwa 43 orang melaporkan gejala yang sama. Dari jumlah tersebut, 37 orang telah menjalani perawatan jalan, sementara 6 lainnya dirawat inap di beberapa rumah sakit. Di Rumah Sakit Bintang Amin, Rumah Sakit Bumi Waras, dan Rumah Sakit Geraha Husada. Selain itu, 6 mahasiswa Universitas Lampung yang sedang menjalani perkenalan lingkungan persekolahan atau PLP di SMPN 14 juga mengalami keracunan. 1 dirawat di Rumah Sakit Bintang Amin dan 1-nya di Rumah Sakit Beleza Kedaton. Sedangkan 4 lainnya hanya rawat jalan. Hasil investigasi awal dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut mendapatkan pasokan dari 1 SPPG yang berada di Kecamatan Kemiling. SPPG tersebut saat ini belum mendapatkan sertifikat layak higiene sanitasi atau SLHS karena masih terdapat beberapa standar teknis yang belum dipenuhi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsha dalam 2 agenda kunjungan kerja di Provinsi Lampung pada Minggu 15 Februari 2026. Pertama, pelatihan juru masak bersama master atau Masamo tahun 2026 digelar di SPPG Rajabasa 3 Kecamatan Rajabasa dan diskusi bersama pelaku ekonomi kreatif di Askopi Rosteri Bandar Lampung. Gubernur Mirja menegaskan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi tercepat dan tertinggi secara presentase dalam pemenuhan infrastruktur program makan bergizi gratis. Rasionya sudah di atas 100% dari target. Program MBG di Lampung menyasar sekitar 2, juta penerima manfaat, mulai dari siswa TK hingga SMA, santri pondok pesantren, balita hingga ibu hamil. Ketersediaan bahan baku pangan pun dipastikan aman, karena Lampung merupakan daerah surplus, ayam surplus, telur surplus, beras dan sayuran juga surplus. Namun Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kualitas rasa dan kreativitas dalam pengolahan makanan. Menurutnya, cita rasa menjadi faktor penting agar anak-anak menikmati makanan bergizi yang disediakan. Gubernur Mirja juga mengapresiasi langkah Kementerian Ekonomi Kreatif yang menghadirkan chef profesional untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dapur MBG. Ia berharap pelatihan ini menjadi ruang belajar, berbagi inspirasi sekaligus memperkuat jejaring pelaku usaha kuliner sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsha mengapresiasi capaian Pemprov Lampung yang telah membangun 1.007 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan jangkauan 2,7 juta penerima manfaat. Program tersebut dinilai selaras dengan visi Presiden dalam menyiapkan generasi emas 2045 sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara dalam diskusi bersama pelaku ekonomi kreatif membahas penguatan ekosistem ekonomi kreatif, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM, hingga perluasan jaringan pemasaran.
Menteri menegaskan komitmen pemerintah menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar utama pertumbuhan nasional. Dipaparkan pemerintah kini tengah mematangkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 20 tahun ke depan dengan penambahan subsektor dari 17 menjadi 21, termasuk modifikasi otomotif, teknologi baru seperti AI dan blockchain, serta konten kreator dan voice over. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Puasa ya nambah bacaan Al-Qur'annya sambil dibenerin. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Muhammadiyah Lampung menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu 18 Februari 2026. Ketetapan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Profesor Dr. Sudarman. Berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah serta penjelasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Dijelaskan Profesor Sudarman, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal melalui maklumat nomor 2-MLM/10-E/2025. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Dalam maklumat yang sama, Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Guru Besar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung itu juga mengimbau warga Muhammadiyah di Lampung untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid atau musola Muhammadiyah maupun di tempat ibadah terdekat dari tempat tinggal masing-masing. Profesor Sudarman juga mengingatkan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan maupun Idul Fitri merupakan hal yang mungkin terjadi di tengah masyarakat. Namun, ia menegaskan perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Dalam suasana menyambut bulan suci, Profesor Sudarman juga menyampaikan pesan kepada pemerintah agar terus menjaga dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Profesor Sudarman juga mengajak umat Islam
khususnya warga Muhammadiyah di Lampung menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan semangat kebersamaan. Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenak akan menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah melalui sidang isbat. Dijadwalkan berlangsung Selasa 17 Februari 2026, bertepatan dengan pemantauan hilal di berbagai titik di Indonesia. Sidang isbat akan diawali dengan pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi atau hisab. Setelah itu, pemerintah akan menerima laporan hasil Rukyatul Hilal dari daerah-daerah yang melakukan observasi. Hasil sidang isbat tersebut akan menjadi dasar penetapan resmi 1 Ramadan yang diumumkan kepada masyarakat pada malam harinya. Sementara Nahdlatul Ulama atau NU menggunakan metode Rukyatul Hilal yang didukung data hisab. Mengacu pada informasi yang dipublikasikan NU online, posisi hilal pada akhir Sya'ban 1447 Hijriah menjadi faktor penting dalam menentukan awal puasa. NU akan menggelar Rukyatul Hilal di berbagai lokasi rukyat yang telah ditetapkan. Jika hilal teramati sesuai kriteria Imkanur Rukyah, maka 1 Ramadan akan jatuh pada keesokan harinya. Keputusan final akan diumumkan setelah seluruh laporan rukyat dikumpulkan dan dikaji oleh Lembaga Falakiyah NU. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, panitia pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera resmi menutup tahapan pendaftaran bakal calon rektor pada Sabtu 14 Februari 2026. Penutupan menjadi bagian penting dari rangkaian proses pemilihan Rektor ITERA periode mendatang yang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Panitia pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera resmi menutup pendaftaran bakal calon rektor hingga batas akhir pendaftaran. Panitia mencatat 13 bakal calon rektor telah mendaftarkan diri melalui laman resmi pemilihan Rektor ITERA. Para pendaftar berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, baik dari internal ITERA maupun eksternal. Daftar bakal calon rektor berdasarkan urutan abjad yakni Profesor Dr. Aswan STMT, Dewi Larasati STMT PhD dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian Dr. Baginda Parsaulian SESHME dari UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Sementara itu terdapat Profesor Dr. Insinyur Fahmi STMSC IPU dari Universitas Sumatera Utara, serta Profesor Dr. Insinyur M. Faiz Suaib MAGR dari Institut Pertanian Bogor. Sementara dari internal ITERA tercatat sejumlah nama, yakni Hadi Teguh Yudhistira ST PhD, Dr. Ika NP Permanasari SSI MSI, Insinyur M. Bobi Rahman ST MSI PhD, Aroy Chandra P. Sigalingging ST MSc PhD, serta Dr. Haji Sunarsi SSMA. Ketua Panitia Pemilihan Rektor ITERA Abdul Rojak menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendaftar yang telah berpartisipasi dalam proses pemilihan tersebut. Menurutnya, partisipasi dari berbagai kalangan menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong kemajuan ITERA. Selanjutnya, panitia akan melaksanakan tahapan verifikasi dan penilaian kelengkapan dokumen sebagai bagian dari proses penjaringan. Pengumuman bakal calon rektor yang dinyatakan lolos verifikasi dijadwalkan akan disampaikan kepada publik pada 6 April 2026 melalui laman resmi pemilihan Rektor ITERA. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, warga Dusun Rokal, Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusanyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, digegerkan dengan penemuan kerangka manusia pada Minggu pagi 15 Februari 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kerangka tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mencari bambu di halaman milik warga setempat. Warga Dusun Rokal, Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusanyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, digegerkan dengan penemuan kerangka manusia pada Minggu pagi 15 Februari 2026. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang dan masih mengenakan pakaian.
Di sekitar tubuh korban juga ditemukan sejumlah barang pribadi seperti telepon genggam, dompet, serta uang tunai. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh tim Inafis Polres Lampung Tengah, identitas korban diketahui bernama Nofri Ramadan Putra, berusia 24 tahun, warga Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Identitas tersebut dipastikan melalui kartu tanda penduduk yang ditemukan di lokasi dan telah dikonfirmasi kepada pihak keluarga. Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan, Tampu Bulon, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Pasaman dan keluarga korban. Berdasarkan keterangan orang tua, korban berpamitan pada pertengahan Januari 2026 untuk merantau ke Tangerang guna bekerja di sebuah perusahaan. Korban terakhir kali menghubungi keluarganya pada 30 Januari 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dengan meminta dikirimkan uang sebesar Rp100.000. Setelah itu, nomor telepon korban tidak lagi dapat dihubungi. Saat ini, kerangka korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk proses lebih lanjut. Polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap penyebab pasti kematian serta menelusuri bagaimana korban bisa berada di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. tahun depan swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Pemirsa, Balai Besar Wilayah Sungai Sekampung Mesuji turun langsung meninjau Sungai Waipisang di Kecamatan Palas, Lampung Selatan yang tersumbat puluhan ribu kubik sampah kayu. Setelah melihat kondisi di lapangan, BBWS berjanji segera menurunkan alat berat untuk membersihkan aliran sungai dan mencegah terjadinya banjir susulan. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Sekampung Mesuji meninjau langsung kondisi Sungai Waipisang di Dusun Muara Badas, Desa Sukaraja, Kecamatan Palas. Didampingi camat, penyuluh pertanian, dan warga, petugas melihat tumpukan sampah kayu yang menutupi sebagian besar badan sungai dan menghambat aliran air. BBWS mengakui telah menerima laporan terkait kondisi sungai sejak 2 bulan lalu. Setelah melakukan pengecekan langsung, BBWS berjanji akan segera mengerahkan alat berat untuk mengangkat sampah kayu dan menormalkan aliran sungai. Sebenarnya memang laporan ini udah dilaporkan dari 2 bulan yang lalu ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi kami pun juga baru bisa melaksanakannya di bulan ini ya, karena juga terkait anggaran pun juga baru ada di tahun ini. Jadi semoga pekerjaan ini bisa segera kami laksanakan setelah menunggu pekerjaan kami yang di SPP itu sudah selesai, baru kami bisa kerja. Kira-kira kapan Ibu? Berapa hari lagi atau beberapa bulan lagi? Kira-kira itu mau kerjain 2-3 hari. Paling 2-3 hari udah turun lagi ke sini alatnya. Sementara itu, Camat Palas mengapresiasi kehadiran BBWS yang turun langsung ke lokasi. Pemerintah kecamatan berharap pembersihan segera dilakukan agar banjir tidak terus berulang dan lahan pertanian warga tetap terjaga.
Bukan sampah ini dari zaman dahulu kala, tapi kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah gitu ya Bapak Petani ya. Iya, betul. Tetapi ini yang sudah luar biasa, ini yang sangat luar biasa yang tidak bisa lagi dikondisikan atau dilakukan pembersihan manual oleh para petani. Kami harus terus berkomunikasi dengan BBWS. Jadi datang hari ini kami ucapkan terima kasih luar biasa atas segala atensi dan perhatiannya untuk segera tindak lanjut di tanahnya masyarakat. BBWS dan pemerintah setempat juga mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah hulu, untuk tidak membuang sampah ke sungai demi menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, seorang aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kabupaten Tanggamus meninggal dunia saat berada di ruang kerja. Nyawa ASN tersebut tidak tertolong meski saat ditemukan masih dalam kondisi kritis, mengalami sesak napas dan kejang-kejang. Namun saat saksi meminta pertolongan pada warga dan kembali ke ruang yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan sudah kondisi lemas dan tubuhnya dingin. Belakangan diketahui ASN tersebut Miftahul Ulum berusia 44 tahun. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 15 Februari 2026 di kantor yang ada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Kasat Reskrim AKP Polres Tanggamus, Khairul Yasin Ariga, membenarkan jika korban bernama Miftahul Ulum berusia 44 tahun, seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Tanggamus. Korban merupakan warga Pekon Talangrejo, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Khairul menceritakan peristiwa itu pertama kali diketahui sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat oleh seorang saksi bernama Winarni berusia 38 tahun, warga Pekon Talangrejo. Bermula saat melintas di sekitar kantor, saksi mendapati pintu kantor dalam keadaan tidak terkunci. Ketika masuk dan memeriksa ruangan, saksi menemukan korban dalam kondisi terduduk, sesak napas dan mengalami kejang-kejang. Saksi kemudian meminta bantuan dua warga lainnya, yakni Diki berusia 36 tahun dan Basuki berusia 42 tahun. Ketiganya kembali ke dalam ruangan dan mendapati kondisi korban sudah lemas dan dingin. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Tanggamus untuk penanganan lebih lanjut. Dirinya mengungkapkan olah TKP dilakukan di ruang kerja korban berukuran kurang lebih 4x4 meter. Di lokasi ditemukan sejumlah barang, diantaranya 1 unit telepon genggam, minyak angin merek Freshcare, minyak kayu putih, serta sepasang sandal berwarna biru. Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Batin Mangunang. Hasil pemeriksaan medis lanjutan oleh dokter jaga RSUD Batin Mangunang menyebutkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka di sekujur tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut, diduga korban meninggal karena sakit sebab korban memiliki catatan penyakit jantung. Khairul menambahkan bahwa istri korban Dewi Tri Rahayu menyatakan ikhlas atas meninggalnya korban dan menolak dilakukannya autopsi terhadap jenazah. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Brigjen Pol Sumarto, secara resmi menutup ajang Boxing Championship yang digelar pada 12 hingga 15 Februari 2026 di Mapolresta Bandar Lampung. Kejuaraan ini diikuti sebanyak 236 petinju dari berbagai kategori usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Brigjen Pol Sumarto, secara resmi menutup ajang Boxing Championships yang digelar pada 12 hingga 15 Februari 2026 di Mapolresta Bandar Lampung. Kejuaraan ini diikuti sebanyak 236 petinju dari berbagai kategori usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selama 4 hari pelaksanaan, para atlet tampil penuh semangat dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas ring. Sorak-sorai penonton pun menambah semarak suasana pertandingan.
Dalam sambutannya, Wakapolda Lampung mengaku bangga melihat antusiasme dan semangat juang para peserta. Ia menilai pertandingan yang digelar bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet muda berbakat di Provinsi Lampung. Untuk bisa lebih mengaktifkan kegiatan olahraga, khususnya adalah tinju. Para hadirin sekalian, tentunya kegiatan ini sudah berakhir, maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya menutup kegiatan lomba tinju yang diadakan oleh Perbati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia juga menegaskan bahwa dalam setiap pertandingan, menang dan kalah merupakan hal yang biasa. Yang terpenting, para atlet tetap menjunjung tinggi sportivitas serta terus berlatih untuk meraih prestasi yang lain yang lebih tinggi. Acara ditutup dengan penyerahan piala kepada para pemenang, pembagian door prize, serta sesi foto bersama jajaran pejabat dan para atlet. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emelia. Dan saya Alfi Sahrin, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.